Halo para pecinta serial drama India, sampai jumpa kembali dengan channel ini. Alangkah baiknya tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Mimin akan mencoba membahas alur cerita sinopsis Gopi. Selamat menyaksikan. Adegan dimulai. Gaura menegur Mera atas kesalahannya dan menyeringai bahwa dia menikmati rencananya. Di rumah Modi, Madhuben memberitahu Sona bahwa mereka menjalani hidup dengan mencuri barang-barang yang kecil. Sekarang mereka mendapat jackpot di Modi Bapan, dan jika mereka mengeluarkan 2 atau 3 cangkir dari laut, kekayaan Modi Bapan tidak akan terisi kembali. Dia kemudian melihat Gopi memasuki kamarnya. Madhuben mulai berakting menghibur Sona untuk berhenti merasa bersalah karena menghina Kokila. Selanjutnya, Gaura mengoleskan salep kepada luka Mera dan mengatakan jika dia akan melakukan kesalahan kepada Modi Bapan, Kokila dan Gopi tidak akan menghukumnya seperti ini. Mera marah mendengar perkataan Gaura dan meminta kepada Gaura untuk berhenti mencuci otaknya. Mera melawan Gaura dan meminta untuk keluar dari kamarnya. Di sisi lain, Madhuben menyajikan bahwa kepada keluarga Modi dan bertanya kepada Kokila mengapa dia membuat kedua putrinya menikah di rumah yang sama. Gopi mengatakan dia pikir jika kedua saudara perempuan akan tetap bersama, mereka bisa lebih bahagia. Lalu Madhuben pergi meninggalkan mereka. Kokila berkata, dia berbohong Madhuben sekarang. Tapi apa yang akan terjadi jika Madhuben tahu yang sebenarnya? Gopi meminta untuk tidak merasa khawatir, semuanya akan beres. Vidya membersihkan patung dewa dan menangis. Vidya mengingat Gopi. Gopi memanggilnya saat itu. Vidya mengatakan dia baru saja mengingatnya. Kokila bertanya apakah dia baik-baik saja. Jika dia memiliki masalah, dia bisa mengatakan kepada Tuhan Krishna. Dia akan datang ke sana sekarang. Vidya mengenang Gaura yang mengganggunya dan menghina Vidya, tetapi Vidya mengatakan dia baik-baik saja. Hanya Mera yang masih belum berbicara dengan Vidya. Gopi menghibur Vidya dan memutuskan panggilan. Madhuben mendengarkan percakapan Gopi dan Kokila dan berpikir dia harus mencari tahu kebenarannya. Gaura mendengar percakapan Vidya dan mengatakan Kuil dan Cataki lelah mengajarinya toleransi dengan sangat baik, tetapi Mera tidak punya otak. Vidya mengatakan apapun itu, Mera dan dia adalah saudara perempuan dan akan bersatu kembali suatu hari nanti. Gaura cemburu dan mulai menjelek-jelekan Mera bahwa dia adalah duper, kecerdasannya di bawah lutut Gaura. Selanjutnya, Mera memberitahu Gopi dan Kokila bahwa mereka harus membawa gelang kaki untuk besan mereka sendiri. Gaura memulai dramanya. Kokila mengatakan dia akan membawa gelang kaki dan hadiah lainnya untuk Mera dan Gaura. Mera marah kepada Gaura bahwa rencananya gagal. Gaura meminta kepada Mera untuk tenang dan menunggu dan menonton. Kokila dengan senang hati memberitahu Gopi dan Hetal bahwa mereka akan bertemu Mera dan Vidya setelah waktu yang lama. Gopi mendesak Sona untuk menemaninya ke rumah Mera dan Vidya.
Sona meminta Madhuben untuk ikut dengannya karena mereka juga bisa mencuri di sana. Gopi yang duduk di sebelah mereka sama sekali tidak mendengar percakapan sama sekali. Madhuben menyuruh Sona untuk pergi sendiri. Mera memasuki kamar Vidya. Vidya mengatakan dia terlihat cantik dengan sari baru. Mera dengan marah mengatakan bahwa dia tidak datang untuk mendengar pujiannya dan memberikan kalung untuk dipakai selama acara, dan mengatakan bahwa orang tuanya akan datang malam ini. Vidya mengatakan kalung ini sangat berharga. Mera berkata dia memerintahkan Vidya dan tidak meminta, dan terus berteriak. Kokila bersama keluarga sampai di rumah Gaura. Gaura menyapa mereka semua dan mulai pembicaraan jenakanya. Lalu dia menghina bahwa seluruh keluarga Modi adalah boneka Kokila dan membungkuk di depannya. Kokila tidak marah dan mengejek bahwa bandar Jane Adra Kaswad. Gaura sangat emosi tetapi bertindak sebagai tertawa dan mengatakan dia menikmati melampiaskan kemarahannya kepada cucunya dan menceritakan apa yang dilakukan. Menghitamkan wajah Vidya, melemparkan Mera ke dalam kotoran sapi dan mengatakan dia harus memperhatikan kata-katanya sebelum mengucapkan. Kalau tidak, cucu perempuannya akan dihukum sebagai gantinya. Kokila membacakan Geta Slok dan mengatakan dia bisa mengganggu tubuh cucunya, tapi bahkan tidak bisa menyentuh jiwa mereka. Gaura berkata dia cemburu sekarang. Gopi mulai berikutnya dan mengatakan Gaura tidak bisa membuat Kokila cemburu sama sekali, karena Kokila adalah pemikiran besar yang berjalan ke keluarga Modi dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Gaura berpikir Kokila akan melihat apa yang bisa dilakukan sekarang. Mera masuk. Gaura menyapa Mera. Gopi tersenyum dan berjalan menuju Mera, tetapi Gaura menghentikan Gopi dan mengatakan, mata Catanki terbuka lebar melihat kecantikan besannya. Vidya datang dan berlari dengan senang hati memeluk Gopi dan Kokila. Lalu Serapan datang dengan Durga dan menyapa mereka semua. Gopi dan Kokila menyapa Durga. Gaura memberi isyarat kepada Durga untuk menyentuh kaki Gopi. Lalu Durga membungkuk, tetapi Gopi menahan Durga dan kemudian memeluk Durga. Mera dan Gaura sangat emosi melihatnya. Lalu Durga pergi meninggalkan mereka semua. Mera marah kepada Gopi dan menanyakan tentang gelang kaki yang dibawa oleh Gopi.